Ya, 90,2 Serambi FM. Shalom, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 90,2 Serambi FM dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Kanataya, dan seperti yang diinformasikan sebelumnya, bahwa hari ini di hari Rabu Rabu tanggal 7 Oktober 2020, Talkshow Interaksi bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh untuk hari ini, Shalom. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan Public Safety Center atau PSG 119. Untuk membahas ini di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Kasih Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Aceh, Bapak Dr. Rais Husni Mubarak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapaknya gimana ya? Bapak sehat ya? Sehat kondisi COVID sekarang. Iya, imun harus kuat ya Pak ya, selalu harus jaga kesehatan. Pokoknya pastikan kita sehat tubuh dan juga sehat jiwa ya Pak ya. Iya, pastinya. Terima kasih Pak Rais sudah hadir ke studio Serambi FM untuk berbincang bersama dengan kita di hari ini mengenai pemanfaatan Public Safety Center 119 atau PSG 119 ya Pak ya. Ini masih baru sekali pastinya buat banyak masyarakat Aceh nih Pak. Dan nantinya juga buat Anda yang ingin bertanya, berinteraksi mengenai topik kita hari ini, silakan bisa masuk ke telepon kami dengan 01636377172 atau juga di 0898890. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan langsung dan nonton langsung ya di Facebook Radio Serambi FM, juga di live.serambifm.com. Baik, Dr. Rais, ini PSG pastinya masih baru. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit ya pengalaman terkait Public Safety Center 119. Silakan. Ya, terima kasih. Perlu sampaikan bahwa PSG ini merupakan layanan cepat tanggap darurat kesehatan yang ini kita siapkan memang untuk masyarakat dalam kondisi darurat. Seperti kita tahu bahwa darurat itu merupakan suatu kondisi yang memerlukan kecepatan penanganan dan kecepatan dalam memberikan bantuan untuk mengevakuasi. Jadi kami sering menyebut bahwa PSG ini merupakan layanan pra-rumah sakit. Jadi kalau kita bilang baru, PSG ini mungkin tidak ada ya, karena dia sudah ada khususnya di Aceh itu tahun 2016. Tahun 2016 kita sudah berbagi, itu kan pernah di Sampang ini, di Sampang Telkom, dan ini menanggapi impres dari Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2013 yang memenahkan seluruh kota kabupaten di Indonesia harus membentuk PSG. Jadi setelah hal seperti itu tahun 2015 kita berdiri, kemudian pendidikan krisis kesehatan, kemudian tahun 2017 Kamar Perbuk Aceh untuk pembentukan sistem panggilan darurat terpadu khusus Aceh. Khusus Aceh Pak ya? Iya. Sistem panggilan gawat darurat Pak. Iya, SPGDT. Jadi PSG ini memang disiapkan agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan darurat bisa terpenuhi. Iya. Itu penting ya Pak ya, karena mungkin selama ini masyarakat nggak tahu ya kalau ada yang ada darurat, ada insiden misalnya, ini bisa langsung menghubungi kemari ya Pak ya, insiden. Dan mestinya harus masyarakat pahami seperti itu ya Pak ya. Ya, kita berharap seperti itu agar tidak ada lagi korban kecelakaan yang terlantar atau terbiarkan di pinggir jalan tanpa ada yang evakuasi. Kemudian kita juga tidak ingin ada pasien yang dibawa menggunakan beca ataupun mobil bak terbuka yang tidak layak atau tidak manusiawi. Iya. Baik, jadi ini di sini ini berarti sama seperti kayak kalau masyarakat awam memahami ini sama seperti ambulans kah, seperti itu Pak? Ya, jadi memang salah satu layanan dari PSG ini adalah ambulans terpadu. Jadi ketika ada sebuah kedaruratan, apakah itu bencana alam, kemudian kecelakaan, dan malah untuk keluarga yang di rumah tidak ada yang menangani perlu penanganan kesehatan karena kondisi darurat, apakah sesak napas ataupun keadaan tertentu yang mengancam nyawa, bisa menghubunginya. Jadi
silahkan menghubungi di PSC 119. Itu call centernya akan tersambung ke pusat, dari pusat akan disambungkan ke Aceh, dan dari Provinsi Aceh kita akan menanganinya. Kalau dia di kabupaten, kita akan menguruskan ke kabupaten. Di samping kita punya call center sendiri. Jadi tiap-tiap kabupaten itu di samping ada hotline 119, mereka juga punya panggilan lokal. Nah, kalau di Aceh kita punya 22118. Iya. Jadi di sini memang kalau tadi balik lagi ke Pak, semua keadaan darurat ini bisa langsung menghubungi PSC ini ya Pak. Iya. Tinggal tekan 119 langsung terhubung. Iya, langsung terhubung dan langsung mudah-mudahan langsung datang seperti itu Pak ya. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai kabupaten dan kota, berarti ini apakah memang Public Safety Center ini yang PSC 119 ini sudah ada di setiap kabupaten atau kota Pak? Ya. Ketika kita terbentuk di provinsi pada tahun 2016, kita menyuruhkan agar semua kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Namun dalam pelaksanaannya kan ada sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, mulai dari gedungnya, ambulannya, SDM-nya dan sebagainya. Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah ada di 22 kabupaten kota. Yang belum ada itu Kabupaten Gayo Lues, masih tahap persiapan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Yang lainnya insya Allah sudah memiliki PC sendiri dan sudah beroperasi. Oh iya, jadi memang ini sudah hampir semua kabupaten kota ya Pak ya, sudah punya PSC ini. Jadi semua keadaan darurat baik yang terjadi di jalanan, di rumah atau dimanapun, kita bisa menghubungi. Walaupun juga kita yang melihat kecelakaan juga bisa langsung menghubungi Pak ya. Bisa. Jadi nanti yang penting ketika menghubungi call center, penelpon tahu di mana posisinya. Jadi nanti kalau sekarang sudah ada Android, bila perlu bisa men-share posisinya melalui Sherlock. Iya. Jadi ini persis seperti di film-film ya Pak ya. Jadi ada kecelakaan gitu ya, langsung nelpon 119. Kalau ya di luar juga 119 gitu, hotline-nya langsung lihat di mana posisinya, buru-buru langsung telepon dan langsung datang gitu Pak ya. Jadi ini persis di film. Jadi jangan cuma dipikir cuma di film aja, yang ada di Aceh juga sudah ada ya Dokter Ais ya. Insya Allah sudah ada. Iya. Nah Pak, ini kalau kita berbicara mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PSC ini ya, termasuk pada saat pandemi COVID-19 ini, apa sih Pak yang sudah dilakukan? Ya. Sebelum COVID ini, ketika ada bencana alam seperti benar meriah, gempa bumi, kemudian gempa bumi Pidijaya, itu kita begitu dapat laporan lengkap dari PSC Kabupaten, kita langsung turun saat itu juga. Kemudian di lokasi bencana biasanya kita langsung mapping lapangan, kemudian menyiapkan posko, dan yang paling penting adalah mengevakuasi korban yang darurat. Jadi kebiasaannya ketika ada bencana alam itu semuanya stagnan, semuanya terutama yang masyarakat di sekitar atau tenaga kesehatan di sekitar itu biasanya ada trauma, sehingga perlu di awal-awalnya kita yang menjalankan evakuasi itu, menjemput pasien, membawa ke rumah sakit yang memang sudah dipersiapkan. Biasanya jika kabupatennya itu rumah sakitnya tidak bisa digunakan, kita akan membawa ke rumah sakit di sekitar. Dan kita sudah sebelum turun ke lapangan sudah memberikan informasi kepada semua dari rumah sakit untuk bisa menyiapkan tempat bagi korban bencana. Jadi ketika kita bawa pasien tersebut di lokasi, rumah sakitnya sudah mempersiapkan. Jadi bukan ketika kita bawa di situ baru sibuk. Jadi sebelum kita turun kita biasanya sudah mengkoordinasikan duluan. Kemudian kalau yang di Banda Aceh dan di beberapa kabupaten, jika tidak ada bencana, kita melakukan merespon panggilan yang sifatnya juga darurat. Apakah itu kecelakaan lalu lintas, kemudian panggilan dari rumah untuk hal-hal tertentu yang memang memerlukan penanganan. Biasanya kalau untuk kecelakaan ataupun panggilan di rumah, kita akan mengirim satu ambulan dengan dokter dan perawatnya untuk memberikan bantuan awal. Jika memang tidak bisa ditangani, maka kita akan membawa pasien tersebut ke rumah sakit terdekat. Nah, yang penting pasien itu sebelum dibawa ke rumah sakit sudah keluar duluan. Jadi tidak boleh dibilang tidak boleh ada pasien yang meninggal sebelum sampai ke rumah sakit. Jadi memang cepat tanggap, harus cepat ya Pak, seperti itu ya. Nah kalau kita berbicara mengenai, kan ini sekarang lagi pandemi ya Pak ya. Ini apa sih yang sudah dilakukan oleh PSC selama masa pandemi ini? Untuk pandemi ini memang kita ada sedikit perubahan dalam penanganan, khususnya dalam hal merespon
penjemputan pasien-pasien yang positif. Karena memang kita akui kita punya banyak ambulan, ada 8 unit, dan ada ambulan standar karena untuk COVID ini kan dia tidak boleh pasien yang dibawa dengan ambulan yang terhubung antara supir dengan penumpangnya, karena ini bisa menyebarkan virus. Nah, jadi kita mempunyai ambulan yang memang ada batasan antara supir dengan penumpang di belakangnya. Jadi kita menjemput pasien dengan catatan ketika pasien yang menelpon ke kita sudah ada hasil swab positif. Nah, setelah ada hasil swab positif kita ambil, kita jemput. Namun sebelum itu kita memastikan dulu apakah ruang rawat di rumah sakitnya ada. Nah, biasa kita menelpon hotline-nya Zainal Abidin untuk memastikan apakah pinirenya boleh dipakai ataupun masih ada yang kosong, atau kita menghubungi rumah sakit Muraksa. Karena kalau tidak ada ruangan, biasanya kita tidak menjemput dulu sampai memastikan di rumah sakit itu ada ruangan yang bisa kita menampung pasien COVID ini. Karena kan pasien COVID ini harus perlakuan khusus. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Syederalun yang kira-kira sudah dipastikan positif, dikonfirmasi positif, dan mau mungkin punya gejala yang harus dirawat di rumah sakit dan tidak tahu harus nelpon kemana, bisa langsung ke PSG seperti itu ya Pak ya. Iya, baik. Dr. Rais, kita akan jeda dulu sejenak, dan buat Anda yang ingin bertanya mengenai pemanfaatan Public Safety Center 119 ini, silakan bisa masuk ke nomor telepon kami di 0651637172 atau di 0811689020. Dan sekarang ini kita masih di masa pandemi ya Syederalun. Jadi ingat selalu pesan Ibu 3M. Wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan wajib mencuci tangan dengan sabun. Talkshow interaktif bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.